Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 74 dengan judul Semua Diberkati. Mari kita satukan hati di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, sungguh kami bersyukur atas karunia berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur kehidupan yang senantiasa Engkau pelihara, baik jasmani dan rohani Engkau cukupkan, sehingga kami dapat benar-benar merasakan Engkau adalah Allah sumber kekuatan, pengharapan, dan juga keselamatan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Berkatilah agar kami dapat mendengarkan dengan baik, merenungkannya, dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyimak Kejadian 17 ayat 18 hingga 22. Kejadian 17 ayat 18 hingga 22, demikianlah firman Tuhan. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan-Mu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemarin kita rayakan pada hari kemerdekaan ke-75 adalah berkat bagi kita semua. Kemerdekaan itu bukan hanya bagi orang Jawa saja, bagi orang Ambon saja, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya untuk orang Buddha saja, bukan hanya bagi mereka yang kaya saja, bukan hanya mereka yang miskin saja, tapi seluruh elemen bangsa ini diberkati dengan kemerdekaan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pun dilakukan oleh seluruh bagian bangsa ini, di mana dulu semua berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Demikianlah berkat Tuhan hadir bagi semua orang. Di dalam Kejadian 17 ayat 18 hingga 22 tadi, kita bisa melihat meskipun Ismail lahir dari seorang ibu pembantu yang berdarah Mesir, yaitu Hagar, tapi bukan berarti Ismail dilupakan oleh Tuhan. Ismail pun tetap diberkati dan akan menurunkan keturunan para raja yang nantinya keturunannya menjadi bangsa besar. Semuanya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Baik Ismail dan Ishak, keduanya sama-sama diberkati. Kisah ini mengajak kita untuk menghargai sesama manusia, siapapun itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba melihat kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita saja. Kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk keluarga kita, bukan hanya untuk golongan kita, bukan hanya untuk
suku kita, bukan hanya untuk agama kita saja, tapi kebaikan Tuhan itu ada bagi seluruh umat manusia. Dan janganlah kita menganggap bahwa suku kita yang paling hebat dan suku yang lain itu tidak hebat. Jangan pula kita berpikir agama kita yang paling benar dan agama yang lain itu salah. Tapi mari kita melihat, di dalam agama apapun, di dalam suku apapun, di dalam golongan apapun, di dalam bangsa apapun, Tuhan hadir dan memberikan berkat-Nya. Selamat menghayati kemerdekaan. Di dalam berkat Tuhan, kita disatukan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Pada saat ini Tuhan, kami menghayati melalui firman-Mu di mana Engkau memberkati Ishak dan Ismail. Bagaimana mereka berdua meskipun hadir dengan kondisi yang tidak sama, tapi berkat-Mu tercurah bagi mereka berdua. Engkau tidak menyingkirkan Ismail, akan tetapi Engkau tetap memberikan berkat bagi Ismail menjadi bapa bagi bangsa yang besar. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melihat bahwa berkat-Mu pun ada dalam kehidupan kami, dalam setiap suku bangsa, dalam setiap agama, dalam setiap golongan, semuanya diberkati. Meskipun kehidupan ini kami jumpai banyak sekali perbedaan, tapi di dalam setiap perbedaan itulah Engkau hadir dan membawa berkat. Mampukan pada saat ini kami menghayati makna kemerdekaan, sehingga kemerdekaan bangsa kami hayati sebagai semangat untuk terus berjuang, untuk terus belajar, untuk terus membangun kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami pun mengingat pada saat ini kehidupan bersama di tengah-tengah pandemi. Kami mengingat betapa banyaknya hal yang harus kami kerjakan di tengah-tengah keprihatinan ini. Termasuk bagaimana ketika kami mengingat persebaran virus yang semakin meluas. Mampukan kami untuk menjaga diri kami untuk tetap sehat dan bugar, sehingga kami dapat senantiasa merasakan anugerah-Mu bersama-sama dengan keluarga kami, dengan kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Berkati juga persekutuan di tengah-tengah kehidupan bergereja kami, agar gereja-Mu dapat menjadi sarana kami untuk belajar akan firman Tuhan dan juga sarana kami untuk melayani-Mu. Tuhan berkati kehidupan masyarakat kami, sehingga di tengah-tengah masyarakat kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghormati dan berbagi cinta dan kasih. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami serahkan setiap permohonan kami, ungkapan syukur kami, melalui satu nama, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.